Baik, mitra bisnis, meski dengan drama penundaan dan skorsing penetapan pemenang pemilu dan demo di sepanjang malamnya, akhirnya KPU menyelesaikan pemilu 2024 ini. Prabowo Gibran resmi ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih, sementara PDIP kembali menjadi partai pemenang pemilu. Nah, apa komentar Anda mitra bisnis mengenai kinerja KPU dan pemilu kali ini? Silakan berikan opini Anda di 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Iya, ya kinerja KPU pusatnya itu emang carut marut, Mbak, semuanya. Kasihan yang di KPPS ini, jadi imbasnya. Jadi kalau lihat di pusat ini, apa yang dipikirkan mereka itu di kinerja mereka? Kayak waktu sidang di MK aja, yang datang cuma dia orang, pihak IT-nya nggak ada, tunggu dulu nanti. Dari situ aja kan kita bisa menilai. Di sidang MK aja, KPU aja yang tidak mendatangkan pihak IT-nya, tunggu dulu, besoknya baru. Kalau misalnya memang kinerjanya bagus, dalam waktu sidang itu, mereka duduk semuanya. Bukan ketua-ketuanya saja yang duduk, pihak IT-nya tidak ada. Kita sebagai rakyat data aja nontonnya bengong. Kita yang bego apa mereka yang bego? Kita segala sesuatu itu kita persiapkan, perangkat kita semuanya. Apalagi kita dalam sidang itu. Ini tidak ada persiapan sama sekali. Pada waktu sidang MK itu, misalnya masalah IT begini, masa sirekap begini-begini. Nanti, kita kayak datanya bingung lihat mereka itu. Nggak ada komentar, nggak ada, sampai hakim yang negur si ketuanya itu, siapa tuh Hasim apa, saya nggak tahu lah itu. Jadi kembali lagi untuk penetapan ini, Prabowo sama siapa saya nggak tahu itu wakilnya itu, yang itu ini belum selesai. Jadi kita tinggal tunggu saja kedaulatan rakyat ini benar-benar MK yang memutuskan nanti. Jangan kedaulatan rakyat ini dipermainkan oleh segelintir manusia yang bisa ngobok-ngobok kedaulatan rakyat. Kasihan rakyat ini. Founding father kita lebih kasihan lagi. Mereka berdarah-darah membangun negara ini, merampas kemerdekaannya supaya Indonesia ini maju ke depan, dihargai, dihormati oleh negara lain. Sekarang kita udah carut marut semuanya. Kembali lagi untuk ke depan nanti ini, kita tunggu sajalah keputusan MK ini. Kalau memang rakyat, kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat, Indonesia ini akan maju ke depan dan akan dihargai, dan pemimpinnya juga akan dihargai. Kalau misalnya kita kayak begini, kita terus berjalan dengan keputusan KPU yang sekarang ini, tidak akan jalan dengan pemerintahan kita, Mbak. Iya. Dengan pemerintahan yang si Prabowo sama sini, apalagi kita punya TNI kita solid, dipimpin. Kalau misalnya berhalangan presiden kita dipimpin oleh wakil, nggak akan solid, digoyang terus. Jadi kembali lagi saya bilang, kita tunggu saja keputusan Mahkamah Konstitusi kita, supaya kepemimpinan kita juga konstitusional, tidak kayak sekarang. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Pemilu ini belum selesai, Mbak. Kalau mamanya orang sudah di MK sudah selesai, pemilu sudah selesai, itu baru jadi lantik presiden. Ini karena masalah ini sekarang masih ada di MK, jadi belum final ini, belum final. Jadi KPU itu hanya meresmikan, tapi yang menentukan lagi adalah MK. Kalau MK-nya nggak ada masalah, nggak ada selisih paham di MK, itu baru bisa jadi dilantik jadi presiden. Itu, dan juga kinerja KPU itu nggak bisa dipertanggungjawabkan karena dia itu nggak elok lah, kurang bagus dia cara kerjanya. Ya, makasih. Iya, itu pokoknya kecurangan semua itu. Kasihan anak cucu kita kalau sampai kepilih. Moga-moga aja MK kabulin deh. Ya menurut saya kalau misalnya kedepannya ya lebih teratur lah gitu loh. Jadi yang si rekapnya diperbaiki gitu loh. Jadi jangan ada yang kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Kan tiap 5 tahun masa nggak ada perbaikan gitu ya. Dia mau lama banget perbaikannya, masa mau berpuluh-puluh tahun. Jangan begitu. Udah itu kalau demo sih saya merasa pasti ada gitu loh. Kan semakin ribut kan semakin ada Kang tahu. Juga pada diam-diam nggak ada dapat kerjaan ntar gitu kan. Ya wajar aja. Oke, gitu aja. Oke, makasih. Ya, saya lihat KPU ini kinerjanya bagus juga dan mengikuti aturan. Jadi sidang MK-nya juga oke, tinggal
putusannya juga udah dibacakan ya, nanti kalau ada katanya masih ada gugatan sekali lagi tuh ya dari MK atau seperti apa. Baru tanggal 21 nanti mungkin ada perayaan khusus ya untuk menyampaikannya. Jadi saya melihat memang pemilu tahun ini damai, sejahtera, Indonesia bagus, dan pemenang pemilunya ini partai yang mayoritas ya, ada dukungannya banyak sekali. Jadi ya mungkin keinginan semua masyarakat Indonesia, dan yang penting lagi adalah ya kita harus siap menyambut presiden baru, dan harapan saya ini di luar negeri nih lagi panas nih. Semoga Pak Jokowi ini nanti bisa kepilih jadi sekjen PBB nih, yang di luar negeri nih ya. Karena ya saya melihat potensi Indonesia sangat bagus, dan Indonesia negara demokrasi yang diakui dunia. Sedangkan situasi di luar kemarin waktu Israel Palestina juga Pak Jokowi ikut berperan besar, Ukraina, Rusia juga. Nah sekarang nih Iran dan Israel nih bisa jadi perang dunia ketiga. Harapannya nih Pak Jokowi bisa terus kita dukung untuk jadi sekjen PBB pertama dari Indonesia. Saya sudah pernah bilang sebelumnya berkali-kali, bahkan sebelum pemilu pencoblosan dimulai, bahwa kemungkinan besar 02 yang menang ya, karena modalnya lebih besar. Kalau ditanya para penyiar TV dan radio, saya sering masuk TV radio, bahkan jadi narasumber waktu itu. Dan memang benar ya, modal yang dilatorkan besar, dan ini biaya untuk menjadi pejabat negara. Padahal kita tahu di pasal 6A perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang di amandemen 4 kali tahun 2002 itu kan pemilu diselenggarakannya harus luber, syaratnya selain luber langsung membebas dan rahasia, juga jujur dan adil. Nah sini jujurnya ini melakukan gitu ya. Jadi memang permainan uang ini lebih kental pemilu di negara kita dari dulu, dari tahun 1955 sampai sekarang 2024. Dan memang benar akhirnya 02-nya keluar sebagai pemenang. Kita ketahui bahwa untuk belusukan dan lain-lain, kampanye dan lain-lain memang keluar uang, tapi itu mungkin tidak seluruhnya dari uang, sebagian lagi diberikan pada kemungkinan panitia pemilik KPU Bawaslu atau orang-orang ketua KPU pusat daerah, kemungkinan seperti itu. Karena memang dari dulu memang mereka dapat bagian itu, dan kemungkinan memang ini kalau untuk membuktikannya nanti dibilang sulit gitu ya di KPK atau di instansi lain. Jadi di negara kita memang seperti itu. Kalau misalnya terjadi kata-kata Bawaslu itu tahun 2012-2022 itu katanya beliau bilang di kecamatan sudah terjadi kecurangan pemilu atau ada penggelembungan atau pengurangan suara, bahkan di kantor KPU provinsi atau pusat, ya itu kan buktinya sulit nanti dicarinya, kemungkinan akan seperti itu, sehingga akhirnya yang tetap jadi presiden ya tetap aja yang menang. Dari dulu kan seperti itu ya, di negara kita ya seperti ini. Jadi syarat pasal 6A perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen 4 kali itu yang benar-benar jujur itu sangat tidak tercapai, kemungkinan seperti itu. Dan inilah cerminan pemilu di negara kita, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut beberapa orang ya, ini pemilu kali ini nih yang paling damai, nggak ada rusuhnya dibandingkan pemilu sebelumnya ya, yang kita tahu sampai bakar-bakaran gedung kali. Ini juga diaminkan sama siapa itu komentator Pas FM, Om Bob ya. Ini pemilu yang relatif damai. Nah, saya jadi keinget cerita anekdot ya, di mana satu kampung itu setelah pemilihan ketua kepala desanya itu kampungnya aman, nggak ada pembuat onar, nggak ada yang mabuk, nggak ada yang malak. Nah ternyata ini kepala kampung yang menang itu dulu ketua premannya. Jadi dulu dia itu yang bikin onar, dan sekarang dia menang jadi kepala kampung, jadi kampungnya aman sekarang. Nah begitu juga sekarang ya. Ya terlepas dari kinerja KPU ataupun Bawaslu ya, memang pemilu kali ini saya setuju juga relatif lebih damai dibanding sebelumnya, yaitu sama aja seperti cerita tadi. Karena yang pemilu sebelumnya itu yang kalahnya ya kepala premannya, kalau sekarang kepala premannya menang. Jadi damai, itu aja dari saya, terima kasih. Komentar saya, ini KPU kan bukan organisasi yang kecil ya. Jadi KPU itu dari pusat sampai daerah ada 4.500 berapa itu kabupaten, kota, tambah provinsi. Nah ini suatu organisasi yang besar dan mengorganisasinya ya tentunya ya sangat
tidak gampang gitu. Dan ya alhamdulillah ini menurut saya ini untuk pemilu tahun ini itu ya berjalan dengan baik, gak ada bentrokan, gak ada apa-apa. Yang afirmasi yang perlu keberpihakan itu di Papua yang memang medannya sangat susah. Jadi baik komunikasi, akses dan sebagainya. Jadi kalau ada keterlambatan dalam penghitungan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi itu ya suatu yang dia dimaklumi. Tapi toh pada akhirnya itu bisa selesai sesuai waktu yang dijadwalkan, yaitu yang tanggal 20 kemarin itu. Lah oleh karena itu saya apresiasi ini untuk penyelenggaraan pemilu kali ini ya. Kalau pemilu kali ini itu melibatkan hampir 5 juta orang itu, seluruh panitia dari pusat sampai bawah itu ada 5 jutaan orang. Itu lebih bahkan kalau 9 kali 836.000 TPS itu berapa? Saya nggak bisa ngitung. Maklum ini cuma SD saya. Jadi ini terlepas dari apapun ini ya yang namanya organisasi yang besar ya ada sedikit kekurangan dan sebagainya. Tapi menurut saya sudah kita apresiasi ini sudah berjalan dengan baik dan hasilnya nggak perlu diragukan itu karena sebenarnya partai-partai sudah tahu toh perhitungan di kecamatan. Saya pernah terlibat itu semua partai itu nongkrongi, nggak mungkin suaranya hilang, itu nggak mungkin. Yang justru yang ribet itu yang legislatif. Nah karena itu saling memakan temen itu. Nah itu. Nah, tapi kalau presiden itu nggak ada apa-apanya itu, nggak ada apa-apanya. Jadi nggak mungkin pasal 1 makan pasal 2, pasal 2 makan 3, nggak mungkin. Ya apa adanya, mereka juga menyaksikan, menghitung di kecamatan, berdiskusi, kalau belum selesai itu belum diketok itu. Kalaupun nanti diketok itu ada catatan kalau ada ketidakpuasan itu. Nah begitu saya mengalami pemilu sudah berapa kali itu ya juga ikut memantau, terlibat, pernah itu. Jadi di tingkat kecamatan itu sudah wah nggak bisa diakali pokoknya, nggak mungkin diakali ya. Jadi ya bang semuanya ikut terlibat di situ, duduk bareng itu satu persatu per desa, per TPS gitu kok. Jadinya ya nggak mungkin itu ada kekurangan dan saya berikan apresiasi pada KPU ya. Dengan segala keterbatasan yang ada, mereka sudah bekerja dengan baik dan ya hasilnya harus kita syukuri, kita terima dengan baik dan lapang dada. Demikian. KPU sudah bekerja sangat baik meskipun sekarang KPU menjadi termohon oleh pemohon-pemohon yang tidak ksatria. Kalah telak tapi teriak curang. Sekian saja, terima kasih. Itu KPU begitu karena apa? Karena dia dikasih surat oleh Jokowi supaya meloloskan Gibran. Betulnya PHPU-nya itu belum berlaku. PHPU-nya itu PHPU yang umur 40 tahun. Jadi disisipkan, dikasih surat dari Jokowi, KPU itu takut. Akhirnya Gibran lolos. Bukannya aja menang-menang, bukan masalahnya itu. Kita melihat kuantitatifnya, bukan kualitatifnya, tapi kualitatifnya daripada ini. Jadi saya bilang KPU itu bobrok juga, ketakut ya. Karena dia tuh sebetulnya lembaga independen, bukan lembaga di bawah naungan presiden, bukan itu. Karena presiden mengirim surat ke dia akhirnya takut. Hasyim Asyari, akhirnya bobrok semua ini. Nggak ada itu KPU bener tuh, KPU itu bobrok semua. Nah untuk itu harus ada MK sekarang, satu-satunya yang memberikan keadilan di sini. Nah sekarang MK tanggal 22 nanti kita lihat apa yang akan dilakukan oleh MK. Karena MK itu adalah final dan mengikat, final and binding, tidak bisa lagi diganggu-gugat. Nah itu, maka MK nanti yang sebagai pengadilan di Indonesia yang kita harus hormati. Bukannya KPU itu nggak bisa, bobrok semua, Bawaslu juga goblok semua. Semuanya itu, semua di cawe-cawenya presiden. Nah, presiden nggak sadar bahwa lembaga mereka itu adalah lembaga independen, bukan lembaga di bawah naungan presiden, bukan. Ya, makasih. Kalau pendapat saya sih, sepertinya MK-nya yang harus bijak ya Bu, karena ini kan ujungnya ada pada situasi
pada MK itu sendiri. Satu, kalau seumpamanya nanti tanggal 24 golputnya aja pun udah 60%, artinya itu juga legitimasi KPU-nya, Bawaslu-nya ada perhatian khusus dari DPR MPR-nya, bukan DPR malah MPR malah menurut saya, Bu. Karena krisis kepercayaan masyarakat itu pertama yang paling dipertanyakan dalam KPU itu sendiri. Dari hasil pemungutan suara itu dari Sabang sampai Merauke, karena kita tahu kan posisi Indonesia ini segala lagi konflik dengan Papua, begitu juga era pembangunan IKN kita sekarang, banyaklah kendala kita sekarang ini. Artinya pemerintah daerah provinsinya itu juga dituntut bagaimana sinergisitasnya sama pemerintah pusatnya itu klop menjadi satu bagian pertanggungjawaban yang mutlak harus dikemukakan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri, Bu. Jadi saya harap juga tanggal 24 besok kita ya harus bijak lah menyikapi persoalan itu sendiri kan. Pemenang 1, 2, 3 itu kan kita nggak tahu siapa ini, masih kasat mata. Bisa aja nomor 3, bisa aja nomor 1, sementara digadang-gadang nomor 2 ya kan, Bu? Iya. Artinya itulah kita, jiwa Pancasila kita itu benar-benar dituntut sebagaimana dari SD, SMP, SMA sampai diploma sampai sarjana, segala sesuatunya itu kita tempatkan posisi kita pada sopan santun kita, ramah tamah bangsa kita sendiri itu. Menunjukkan ke seluruh dunia bahwa demokrasi Indonesia itu benar-benar sesuai fakta yang ada di lapangan. Baik. Terima kasih kembali Pak Jaja atas komentarnya. Dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam sesi kali ini, terima kasih. Saya Anita Wijaya.